Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ruslan Abdul Ghani. Saya di BPBD NTB ya. Sebelumnya saya di Biro Hukum ya. Sekarang diamanatkan untuk sebagai koordinator, pemimpin atau apalah namanya di BPBD. Sehingga dalam kesempatan sore hari ini ya, saya diberikan tugas ya dari untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dengan bencana. Dan di BPBD ini ada 3 bidang. Bidang kedaruratan dan logistik, ada bidang rekonstruksi kalau sudah terjadi bencana. Dalam kesempatan ini saya coba akan kita berdiskusi ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Tadi kita diskusi terkait dengan bencana. Karena pada yang juga mungkin melalui online, melalui Zoom ya, kita coba akan diskusi terkait dengan bencana. Daerah kita di NTB ini termasuk kategori yang daerah rawan bencana. Sangat-sangat rawan daerah kita terkait dengan bencana, baik itu bencana alam, maupun bencana sosial, termasuk daerah rawan. Oleh karena itu, pemerintah karena menganggap daerah kita termasuk daerah rawan, maka dia buat bentuk ya BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bencana, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat ya, yang disebabkan oleh faktor alam ya, maupun faktor non alam dan faktor manusia yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian, baik itu berupa harta ya, kehilangan nyawa ya, kerusakan lingkungan ya, dan termasuk terjadinya gangguan psikologis. Nah, ini terkait dengan bencana ini. Dan banyak yang sekarang juga ya, karena disebutkan juga di sana adalah faktor manusia ya. Ini pembangunan sembarangan ya, tidak ada regulasi, buang sampah semaunya, akhirnya banyak terjadi bencana juga akibat ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri ya. Dan beberapa hari ini ya, daerah kita banjir ya, karena air tidak bisa menampung di saluran yang sudah dibuat, akhirnya mencari jalannya sendiri, hanya terjadi banjir. Nah, ini juga karena faktor dari kita, dari manusianya. Nah, kemudian terkait dengan risiko bencana. Nah, ini nama saja risiko, dan risiko bencana ini juga ya sangat-sangat luar biasa ya, ancaman akibat dari risiko bencana ini. Nah, sehingga masyarakat kita yang sudah tahu bahwa itu akan berisiko, tetapi ya masih saja melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Seperti disampaikan tadi adalah bahwa tebing yang sangat luar biasa, jurangnya ya, masih dikeruk dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi air pasang juga akan terjadi bencana, kerusakan dan sebagainya, ini akibat ya. Tapi kita abaikan itu risiko-risiko bencana yang sangat-sangat tidak aman bagi masyarakat kita, bagi kita secara umumnya, khususnya pada masyarakat yang ada di lereng-lereng tepi jurang, yang hutannya sudah gundul, itu kan menyebabkan terjadi risiko bencana.
bencana yang sangat luar biasa, ya, ada kematian dan sebagainya. Kemudian terkait dengan semuanya yang tadi saya sebutkan bencana, terus ada risiko bencana, bagaimana kita manajemen risiko bencana itu? Nah, ini yang terkait dengan ini ya, kita dari pemerintah provinsi kabupaten kota bersama dinas terkait ya mencoba bagaimana sih manajemen risiko bencana itu agar tidak terjadi bencana. Ya, itu yang coba kita lakukan ya. Dalam melakukan manajemen bencana itu minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tahap pra bencana dilakukan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Nah, dalam situasi sekarang ini ya kami bersama TNI Polri ya bersama dinas-dinas terkait ya tentu untuk antisipasi ini yang kami lakukan adalah kami buat posko. Nah, kita buat posko ya untuk mempersiapkan juga terkait dengan personil kita ya. Kenapa perlu kita buat posko ini ya? Jika suatu saat terjadi apa-apa, maka cepat informasinya cukup cepat, pergerakannya cukup cepat, ya, sehingga ini yang kita lakukan ya, pada saat tidak terjadi bencana. Nah, begitu ada informasi dengan BMKG bahwa akan terjadi bencana, maka jauh sebelumnya kami dirikan posko, ya, posko terpadu, nah, yang melakukan tiket ya 24 jam di sana, tidak boleh terputus di posko itu. Yang kita lakukan ya pada saat misalnya belum terjadinya bencana, kita lakukan itu persiapan personil, alat-alat kita persiapkan ya untuk antisipasi jika suatu saat terjadi bencana. Termasuk bagaimana kita juga dalam tahap ini juga melakukan sosialisasi, ya, edukasi masyarakat kita. Kemudian pada tahap tanggap darurat, nah, ini dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Nah, pada saat misalnya terjadi bencana, memang perhatian masyarakat kemudian sangat luar biasa. Ya. Bahkan, ya, ketika saat terjadi bencana itu, ya, adik-adik yang dari pelajar, mahasiswa, ya, tanpa terkecuali kadang-kadang juga akan melakukan pengumpulan uang dan barang di jalan-jalan pada saat terjadi bencana. Walaupun sebenarnya itu dilakukan secara spontanitas, di mana sebenarnya pengumpulan uang dan barang pada saat terjadi bencana sebenarnya harus ada izinnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Ya, ada izinnya. Kenapa harus dilakukan, harus ada izin itu? Ya. Karena supaya ditahu bahwa harus ada pengurusnya, nanti sumbangan itu dibawa kemana, ya. Sistem distribusi sumbangan seperti apa, nah, sehingga memerlukan harus ada izinnya. Undang-Undang Nomor 91 yang mengharuskan harus ada izin. Walaupun memang kadang-kadang kita kan spontanitas, ya, apalagi misalnya jauh di antar provinsi. Nah, karena apa? Pada saat pengumpulan uang dan barang itu, kalau masalah bencana tidak boleh 1% pun yang harus kita potong, misalnya, tidak boleh dikurangi. Dapat 1.000 ya 1.000-nya harus kita serahkan. Ya, kepada yang berhak. Kalau tidak mampu misalnya kita bawa, maka kita serahkan ke dinas sosial atau BPBD. Nanti akan menyalurkan bantuan itu. Nah, pada saat tanggap darurat ini, bahwa disinilah memang yang sangat-sangat luar biasa terjadinya psikologis masyarakat kita yang terjadi pada saat terjadinya tanggap darurat itu. Ya. Apa yang harus dilakukan di sini? Maka tentunya petugas di sini adalah melakukan penyelamatan, ya, pembuatan tenda pengungsi, tenda korban. Ya. Apa dilakukan di sini pada saat misalnya terjadi bencana itu sebelum kita lanjutkan? Di sini ini bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendataan, ya, berapa jumlah korbannya, ya, lagi perempuannya berapa, ya, kemudian dipilah lagi, ya, anak-anak berapa, perempuan berapa, ya, disabilitas berapa. Kenapa dilakukan seperti itu? Ya, karena jenis penanganannya adalah berbeda-beda. Jenis penanganan seperti adalah berbeda-beda sehingga perlu kita lakukan.
distribusi bantuan harus kita pastikan bahwa harus tepat sasaran, harus tepat nyampe, ya, tinggal logistik harus cepat kita perhatikan. Sehingga koordinasi di sini yang sangat-sangat diperlukan, ya, bagaimana dengan PLN-nya, ya, lampu penerang, ya, untuk pengungsi kita, baik untuk ke kamar kecil dan sebagainya, air harus tersedia, koordinasi dengan PLN pada saat terjadinya kita. Bagaimana dengan pelibatan kepada pengungsi itu sendiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian pada tahap bencana, fase bencana, ya tentunya pemulihan rekonstruksi yang secara garis besarnya. Secara lebih detail kesiapan yang dilakukan misalnya suatu saat terjadi bencana, bahwa yang seperti sampaikan tadi, maka kita harus menyiapkan posko, kita publikasi dan latihan. Kenapa perlu kita melakukan pelatihan? Bapak Ibu yang saya hormati, ya, karena terjadinya korban itu juga karena ketidaktahuan. Ya, banyak korban karena tidak tahunya, karena ketidakpahamannya. Ya, pada saat terjadi bencana langsung lari, ya, bahkan kadang-kadang loncat jendela, ya, terjun dari lantai 3, lantai 4 karena panik. Ya, sehingga perlu ada, kalau ada pengetahuan terkait dengan bencana itu, maka insya Allah maka paham apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga bangunan itu juga harus kokoh bencana. Nah, sekarang kita karena di NTB ini adalah daerah yang sangat rawan bencana, maka tentunya bangunan-bangunan itu adalah betul-betul tahan bencana. Dan kita juga NTB ini adalah daerah terkait dengan wisata yang sangat luar biasa, baik dalam maupun luar negeri yang datang berkunjung ke NTB. Maka kita ada juga program terkait dengan program aman wisata. Ya. Bagaimana caranya supaya itu adalah aman wisata? Kita banyak punya desa-desa wisata, maka sebelum ditetapkan sebagai desa wisata juga dia sebagai aman wisata. Sehingga petugas-petugas yang membidangi terkait dengan wisata itu, maka juga harus paham terkait dengan wisata. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Kemudian pada saat misalnya sebelum terjadi bencana, kita akrabkan, kita harus akrab dengan bencana. Karena kalau kita sudah akrab dengan bencana, maka misalnya pada saat terjadi bencana, maka tahu apa yang harus kita lakukan. Minimal kita menyelamatkan diri kita, baru kan kita menolong orang lain. Karena bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri tidak paham tentang bagaimana mengatasi terkait kalau suatu saat terjadi bencana. Ini yang kita harus sama-sama pahami, bahwa sebenarnya begitu kita masuk juga di ruangan ini sudah ada petunjuknya, ya, ada evakuasinya. Maka ada briefingnya bahwa di ruangan ini aman bencana, jika suatu saat terjadi bencana, pintunya ada di sebelah sana, pintu di sebelah sini, ya, ada yang berkumpul di sebelah sini. Maka itu juga sebenarnya harus kita lakukan, sehingga itu memang yang kami lakukan. Terus bersosialisasi kepada dinas padam, ya, baik pemerintah maupun swasta, ya, untuk menginformasikan, ya, apalagi kalau umpamanya ada rapat-rapat, maka harus ada jalur-jalur evakuasinya, karena kita tidak tahu, ya, bencana itu kapan datangnya. Sehingga yang penting kita siap sedia bahwa sebelum terjadi bencana itu harus sudah kita pasang jalur-jalur evakuasi itu. Sebenarnya di belum ini bahwa sudah ada tertulis di ruangan ini jalur evakuasinya, pintunya di sini, tangganya di sini. Ya. Belum ada, ya. PR-nya sesuai komputer bertugas. Itu harus dilakukan seperti itu. Nanti dan tempat kumpulnya di sini seperti itu. Itu juga harus kita lakukan seperti itu. Kemudian terkait dengan mitigasi, ya, setelah kita siap siaga maka dilakukan mitigasi, ya, kita petakan, ya, daerah-daerah rawan bencana itu yang mana sih, daerah-daerah itu. Kita harus tahu daerah-daerah rawan bencana itu, ya, kita siapkan, ya, program-program untuk menanggulangi. Kita alhamdulillah, ya, ada program pemerintah
untuk terkait dengan daerah rawan bencana ini ada program yang dibuat adalah program Desa Tangguh Bencana. Kenapa ada program Desa Tangguh Bencana itu? Ya karena masyarakat inilah yang paling pertama, yang terdepan, yang kebetulan tinggal di daerah rawan bencana. Nah, sehingga biasanya dia menjadi orang yang ditolong. Sekarang kita balik, dia menjadi dia yang menolong. Nah, itu yang di programnya pemerintah. Ada setelah dilakukan pemetaan, ya, ada 434 yang sangat rawan bencana. Walaupun lebih dari itu, tapi kita proses yang paling rawan. Ya, ada 434 ya daerah yang dikategorikan termasuk sangat rawan bencana. Jika suatu saat terjadi bencana, maka kemungkinan akan terjadinya longsor itu cukup tinggi sekali. Nah, sekarang ini kan hujannya sudah mulai ke timur, ke Pulau Sumbawa. Itu setiap hari hujan dan selalu banjir dan jalan utang terus. Kemarin saya tunjuk ya, jalan sepanjang beberapa kilo. Maka sekarang sudah ditutup, tidak bisa dilalui. Terputus total di sana. Nah, kemudian menyebar lagi dia beberapa kecamatan di daerah Sumbawa, daerah kita di Pulau Sumbawa. Yang sekarang hujannya ada di kampung yang cukup lebat sekali. Beberapa jalan kita yang terputus ya, gorong-gorong yang sudah tidak bisa menampung karena hujan itu turun bersama tanah. Nah, sehingga tidak mampu dia yang sudah dibangun ini tidak mampu, akhirnya karena tidak mampu akhirnya terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Tapi oleh teman-teman kita di Pulau Sumbawa, ya kita harus menyiapkan program-program penanggulangan bencana. Apa program-program penanggulangan bencana? Selain kita mengedukasi masyarakat, karena kita tahu bahwa ini adalah daerah bencana, maka tentunya program ini juga bukan hanya semata karena bencana itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita semua. Ya, bagaimana bentuk wujud tanggung jawab kita bersama-sama? Ya, tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Ya, sudah tahu kita bahwa ini dia akan terjadi longsor kalau terjadi bencana, maka ya, tentunya apa upaya kita? Ya, jangan kita buang sampah di sembarangan, ya. Jangan kita terbang hutang, ya. Itu selalu banyak kita jalan bersama-sama dan menangani terkait dengan PRB ini, ya, pengurangan resikonya jauh lebih yang harus kita lakukan lebih utama ketimbang kita melakukan penyelamatan. Cuma karena memang kembali keterbatasan dana sehingga daerah-daerah yang sudah melakukan pengkajian maka ini harus dilakukan juga harus diakui memang belum bisa kita lakukan sebelumnya bahwa ini harus kita pasangkan projo, ini harus kita lakukan itu memang sama sekali masih belum kita bisa lakukan sebelumnya karena keterbatasan dana. Cuma bagaimana cara kita ya tentunya cara kita bersama-sama siswa, bapak ibu, ya, masyarakat, insyaallah sudah mulai dari pemerintah yang paling bawah, bagaimana melakukan pengurangan risiko bencana. Ya. Kemudian bagaimana pembangunan sarana dan prasarana. Ini ketika terjadi bencana kita yang beberapa tahun yang lalu, ya, ada ribuan ya, korban gempa itu. Bukan tahap respon ya, dilakukan setelah pasca bencana ya, kita memulihkan saluran-saluran yang tadi hancur, rumah-rumah yang tadi sudah hancur ya, dibangun kembali ya, secara bertahap ya, alhamdulillah pemerintah pusat ya, dan menyelesaikan walaupun kalau ada informasi bahwa masih banyak rumah akibat gempa belum ditangani. Tapi sampai hari ini tidak ada usulan di BPBD bahwa itu memang akibat gempa. Karena apa? Ya,
di semua kabupaten kota dana yang diberikan oleh pemerintah pusat justru uangnya kembali. Di Lombok Utara kurang lebih 17 miliar kembali uang. Karena tidak data yang awal diusulkan bahwa terkait dengan sekian jumlah rumah ya ternyata setelah diverifikasi tidak seperti itu. Karena yang dibantu itu adalah yang rumahnya hancur karena gempa. Ada mohon maaf ketika diverifikasi dia rusak sedang, nah tapi tahu bantuan sedikit ya kadang-kadang dihancurkan rumah itu padahal itu adalah bukan akibat gempa. Karena jelas bahwa rumah itu dibantu akibat gempa, diperbaiki akibat gempa. Di luar itu ya memang lama bantuannya, penyelesaiannya sampai 2 tahun diperpanjang 4 kali. Ada informasi sekian ratus rumah belum tertangani, tetapi perpanjangan sampai 4 kali bahwa tidak mampu dipenuhi berapa sesungguhnya saja ada dana kembali kurang lebih 17 miliar di satu kabupaten. Belum kabupaten yang lain, termasuk di Kota Mataram ini juga ada memberikan uang sekian ratus juta karena tidak terpenuhinya data mana sih rumah yang harus dibangun, yang harus direhab. Ya, hanya informasi-informasi yang kita dengar saja, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini tidak ada masuk usulan terkait dengan perbaikan. Bagaimana seandainya betul ada terjadi bahwa tentunya bukan lagi pengusulan dari BPP, tapi akan usulkan ke pemukiman itu yang akan dilakukan perbaikan. Balik kepada tahap tanggap darurat ini. Di tanggap darurat ini Bapak Ibu yang hormati, ini yang harus betul-betul kita perhatikan karena bagaimana korban bencana ini adalah kesendiriannya. Dengan adanya kita petugas itu maka minimal akan terobati ya tingkat kegangguan emosionalnya itu. Karena bagaimana kehidupannya rusak, keluarganya meninggal, ya, cacat dan sebagainya. Tingkat emosional itu sangat tinggi sekali. Sehingga apa upaya-upaya apa yang harus dilakukan? Tentunya bagaimana psikososial kita yang harus masuk dan tugas dari psikososial itu bagaimana mengatasi gangguan-gangguan yang sangat dan pada saat itu memang sangat luar biasa. Ya. Apalagi kalau sudah 1 minggu tinggal di pengungsian, maka tambah. Ya. Biasa tidur di rumah enak, ya nyaman, tapi di pengungsian senyaman-nyamannya kita tinggal di pengungsian, maka pasti tidak akan nyaman ketika kita tinggal di rumah kita. Nah, sehingga itulah betul-betul bagaimana sukarelawan kita untuk membantu mengatasi masyarakat kita ketika terjadi musibah di pengungsian, sehingga dibutuhkan adalah bersama kita. Satu cara yang juga harus kita lakukan, maka kita kalau anak-anak supaya hilang traumanya, bukan aja dia bermain-main sama-sama, bermain bola, atau bercerita, yang ibu-ibu bisa juga diajak itu bersama-sama memasak dan sebagainya. Yang perlu juga harus kita perhatikan pada saat terjadinya bencana, yang banyak korban itu adalah perempuan dan anak-anak dan disabilitas. Kenapa? Dan dari hasil penelitian itu, jika suatu saat terjadi bencana, maka 60-70% korbannya adalah perempuan dan anak. Kenapa bisa itu terjadi? Ya, karena naluri seorang perempuan untuk melindungi keluarga, seorang perempuan melindungi keluarga. Nah, sehingga banyak ditemukan bahwa perempuan itu meninggal di lingkungan keluarga dan yang anak-anaknya, yang orang tua yang sudah usia sudah jauh. Sehingga kenapa juga bisa itu terjadi? Pada saat melakukan mitigasi bencana, ya, bencana, jarang dilibatkan para perempuan, jarang dilibatkan untuk pengetahuan kebencanaan,
Sehingga ya kita harus bagaimana mengedukasi kaum perempuan ini bahwa supaya ketika ada sosialisasi, ada mitigasi bencana harus jadi dilibatkan supaya bisa menyelamatkan dirinya suatu saat jika terjadi bencana yang harus kita sama-sama perhatikan bahwa jika suatu terjadi bencana ini beberapa secara detail yang harus kita lakukan bisa pada saat terjadinya bencana itu ya. Nah, kesiapsiagaan ya, kesiapan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi seperti sampaikan tadi ya, menunjukkan tanda-tanda awal ya saat terjadi bencana. Nah, apa hal-hal yang harus kita lakukan itu sudah saya sampaikan. Tentunya kita menyusun rencana program, sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan dan pelatihan personil. Tentunya kami juga di BPBD ya, setiap hari Jumat ya, atau setiap pekan ya itu ada petugas yang melakukan pelatihan agar tetap harus siap siaga ya. Jadi tadi disebutkan posko itu ya, kalau pada saat sekarang musim-musim begini itu petugasnya kita lipat gandakan untuk melakukan penjagaan di posko, dan dia setiap hari ya kita langsung evaluasi terkait dengan logistik kita ya. Kita pastikan juga semua di kabupaten kota bahwa kesiapan aparat, kesiapan petugasnya ya, harus betul-betul siap ya jika suatu saat ya akan terjadi bencana. Yang betul-betul kita lakukan, jangan sampai justru petugas itu sendiri loyo-loyo dia ketika terjadi bencana, malah dia yang harus menolong orang, dia sakit-sakitan. Nah, sehingga setiap pekan itu visinya di kemudian ada yang petugas terkait. Nah, bagaimana tentang kendaraannya ya, setiap hari harus kita betul-betul siapkan bahwa memang kendaraan itu dalam keadaan baik ya, layak jalan ya, itu yang saya lakukan, selalu kita kontrol, dan saya pun juga selalu monitor bahkan ketika tidak terjadi hujan tidak putus-putus ya, maka ya kita terus sampai tengah malam, bahkan semalam di kantor juga sampai setengah 12 juga saya semalam di kantor, tetap koordinasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota, termasuk TSP kita yang ada di desa-desa. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan langkah-langkah ya, peristiwa bencana apa yang harus kita lakukan ya, sedapat mungkin ya kita betul-betul siap saat bisa terjadi hal-hal yang perlu kita harus lakukan ya. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan ya, terus yang sudah saya sampaikan ya, kegiatan secara umum dapat dilakukan pada tahap ini, misalnya pada pencegahan dan mitigasi ya, membuat peta atau daerah rawan bencana tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling kategori tinggi ya rawan bencana itu ya tersebutkan ya kurang lebih 434 desa yang kita perhatikan. Termasuk yang kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita pastikan di daerah-daerah ini kita ada alarm kita kadang-kadang ya mohon maaf apa ya saja orang Mesir dimainkan ya bisa sekarang di beberapa tempat yang dipasang di Kota Mataram, di Lombok Tengah dan di Lombok Selatan ya sedang diperbaiki ya. Ada yang congkel-congkel ya. Kita punya alat. Nah, ini padahal ya gimana ya kita bilang bahwa padahal itu untuk keselamatan bersama yang akan menyelamatkan ribuan jiwa ya, harta benda. Jadi main-main ya bisa. Nah, inilah kadang-kadang. Ya banyak juga mungkin tempat-tempat yang lain kita dengar, kita baca di TV ya, alat-alat yang sangat-sangat bermanfaat kadang-kadang seperti itulah kondisi yang kita alami ya. Sekarang alat-alat ini juga sedang taraf perbaikannya, alat tsunami termasuk alat yang dipasang kalau suatu saat terjadinya longsor itu ya, beberapa itu juga sekarang juga itu sedang dilakukan mudah-mudahan segera mungkin bisa berfungsi kembali dan juga mungkin seperti itu yang kondisi kita yang ada beberapa alam tsunami. Jadi
misalnya terjadi longsor dari pasangan alam, ya, acara yang dikatakan ada beberapa dari pasangan, ada membuat bangunan tahap pada bencana tertentu, memberikan penyuluhan sampai tadi bahwa kita juga sekarang ini alhamdulillah ya 2 minggu yang lalu bersama adik-adik mahasiswa Untar yang kuliah di Ujur atau Sedesat Ujur ya, kita melakukan edukasi kepada adik-adik kita yang di SMK 3 kepada masyarakat kita ya, untuk kita melakukan sosialisasi dan bagaimana kita mengakrabkan masyarakat tentang bencana. Kalau dia sudah akrab paham bencana, insya Allah ya minimal ya menyelamatkan dirinya atau harus juga bisa menolong dirinya, tentunya menolong keluarganya dan keluarga. Ya, rehabilitasi ya tadi ya. Maksudnya rehabilitasi ya. Mereka beralih ke desa tangguh bencana. Sampai sampaikan tadi Pak, ini desa tangguh bencana ini kenapa ini kita programkan? Saya tadi dialah yang terdepan, ya, yang tinggal di daerah rawan, ya, sehingga kita balik sekarang bukan lagi dia harus diselamatkan, tapi dia yang harus menyelamatkan dirinya di desa tangguh bencana, memiliki kemampuan agar bagaimana dia mampu mandiri untuk menyelamatkan dirinya sehingga suatu saat terjadi bencana. Ya, kita lakukan yang pembentukan, ya, bagaimana proses pembentukannya sebenarnya ada 60 karakter ya, indikator yang harus dilakukan baru dikatakan desa itu tangguh bencana. Tapi jika itu kita lakukan 60 indikator itu, maka kapan selesainya? Sehingga kami sederhanakan, ya. Sederhananya itu seperti apa? Kami sosialisasi, kami buat seakan-akan terjadinya bencana, ya. Kami buatkan kelompok, ini kelompok penyelamat, ini kelompok dapur umum, oh ini kelompoknya masang tenda. Itu yang kami lakukan di desa-desa itu. Apa? Ya agar betul-betul dia tahu bahwa tidak perlu harus menunggu dari kabupaten dan provinsi tidak bisa. Yang kita lakukan ya terhadap masyarakat kita ya, di daerah yang rawan bencana ini ya, buat program bisa tangguh bencana. Tujuannya ya tentunya tadi melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan bencana, dampak-dampak bencana, meningkatkan peran masyarakat di beberapa tujuan kita membentuknya. Tadi ini dia tahu dirinya sendiri. Ini ada beberapa komponen yang harus dilakukan. Ya. Kenapa dibuat ini tetapkan sampai daerah desa tangguh bencana? Tentunya ada pengkajian, ya, ada pemetaan batu dikaji, OJ memang sangat berisiko. Dari sekian banyak risiko kita semuanya daerah kita ini berisiko bencana. Ya, tetapi sekian yang berisiko itu kita klasifikasi lagi dia, kita pilah-pilah lagi dia yang mana yang harus ditetapkan. Ya seharusnya memang semuanya, ya, tapi kita secara bertahap. Tapi apakah 60 indikator itu terpenuhi? Tidak. Yang penting kita betul-betul nanti kita kembangkan, kita tingkatkan terus. Termasuk dikatakan daerah tangguh bencana, bisa tangguh bencana, maka tentunya dari segi faktor ekonominya juga akan diperhatikan. Ya. Ini ya dari beberapa indikator, bagaimana misalnya kebersihannya, bagaimana kesehatannya, itu semuanya. Dan masuk kategori dari beberapa indikator yang dikatakan bahwa desa tangguh bencana. Tapi yang kita lakukan ini adalah hanya untuk mengedukasi dulu masyarakat kita. Dia paham terkait dengan apa komponennya. Beberapa prinsip ya, ada dalam usaha bersama, usaha bersama, bersama. Bagaimana kita mengurangi risiko bencana itu? Ya, tadi saya sampaikan, ya, tahu bahwa sampah itu ada salah satu
Ketika terjadi bencana yang ada di daerah Mandalika itu berapa truk sampah digorong-gorong, sehingga begitu air tumpah tidak bisa menampung. Sehingga saya malam-malam mendampingi gubernur, malam-malam material-material yang berserakan di jalan itu malah juga terselesaikan. Ketika bulan Oktober yang ada memutus jalan antara Pemenang ke Kota Mataram, berkilo-kilo masyarakat kita terus di jalan karena nggak bisa maju, karena longsor kayak saluran jatuh dari atas. Malam-malam ya, sama Pak Kadis waktu itu membersihkan berat ya, tidak bisa selesai malam itu, baru sampai siang hari baru dia selesai karena begitu banyak material dan lokasi-lokasi yang begitu banyak. Ini yang risiko-risiko yang sangat-sangat luar biasa. Prinsip kita ya, bagaimana hak masyarakat karena adalah bencana ini kan kebutuhan dasar, sehingga pemerintah kewajiban kita untuk bagaimana melindungi masyarakat. Ini kan memang kita bersama untuk mengatasi beberapa prinsip-prinsipnya saat berbicara serta masyarakat sampaikan tadi sekarang dia itu harus kita tolong, tapi dia menolong dirinya, keluarganya dan masyarakat. Masyarakat di beberapa kegiatan sampaikan tadi kita akan dulu kajian risikonya. Kita melihat ancaman apa yang kira-kira terjadi bencana di situ ya, ancaman terdapat kira-kira terjadi. Jadi yang harus kita tekan harus tetapkan begini pas untuk dilakukan desa bencana seperti apa, menganalisis risiko yang semuanya ya bisa baru ditetapkan desa bencana perencanaan dan sebagainya. Beberapa tahapan yang dikatakan ya, perencanaan ya, pembentukan, ya, peningkatan kapasitasnya, ya, beberapa disusulkan berdasarkan peraturan kepala desa itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, ini forum PRB desa. Forum ini yang sangat luar biasa membantu kita. Begitu ada informasi, walaupun dia di desa itu, ya, tetapi karena koordinasi dengan desa yang lain, sehingga komunikasi menggurita, jejaringnya sangat luar biasa. Sehingga setelah kita bentuk desa itu, kita sarankan bahwa supaya harus ada forum, desa ini, desa tangguh bencana ini. Nah, dialah yang akan terus memberikan informasi. Bukan saja yang ada di desanya, tapi di desa yang lain. Karena ini dari komunikasi. Ini sangat-sangat membantu kami yang ada di BPBD ya, terkait dengan informasi terkait dengan bencana. Dan kebetulan juga kami di BPBD juga ada punya TRC, ada Pusdalo yang selalu mencari informasi, berkomunikasi ya, secara intens dengan teman-teman kabupaten kota dan provinsi lain yang bisa menjadi bencana. Ini yang sangat membantu kita bisa menjadi bencana. BRB terus dia kompak ya, kalau itu ya saja forum jangan jalan sendiri, punya sendiri efektif, ya, dia dapat saya kreatif ya. Di beberapa ya. Jadi SD kita, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kegiatan BPBD secara garis besarnya tadi sudah disampaikan. Mungkin akan lebih pas kalau kita berdiskusi mungkin ya, pembina mungkin kita diskusi sampaikan tadi secara umum secara garis besarnya saja ya, kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak. Jadi sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hala terkait dengan dampak ya, terkait dengan desa tangguh bencana. Nah, jadi hal yang ingin kami gali sebagai bahan riset ke depannya. Apa outcome-nya dari desa tangguh bencana? Yang selanjutnya pembelajaran saya apa yang bisa kami ambil? Nah, ini yang poin pertama. Yang kedua yang ingin kami perdalam terkait dengan progres DPDMD Provinsi NTT soal misi tangguh dan mantap ini. Sejauh mana progresnya dalam penanggulangan bencana. Nah, ini yang ingin kita tahu sebagai bentuk kedepannya ini bisa menjadi bahan riset kami juga. Yang ketiga adalah tadi disampaikan oleh Kala yang melakukan relawan penggalangan dana sebenarnya tidak boleh karena aturan. Yang sikap Kala BPBD seperti apa misalnya ketika relawan tertentu dengan aturan, sementara BPBD kekurangan anggaran, mereka juga kekurangan personil. Nah, apakah mengabaikan aturan atau sikapnya seperti apa? Mungkin 3 poin aja dan teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang lain? Pak, saya tadi masih tertarik dengan kan tadi sempat Pak Kala sampaikan sebelum bisa wisata harus dipastikan dulu keamanan. Nah, saya mungkin ini saya kurang tahu itu dulu yang waktu di bentuknya 99 desa wisata sepertinya itu tidak yang aman wisata. Terkait tadi aman wisata kan yang dilakukan ini siapa Pak? Bagusnya atau standar saja ada desa satu bencana atau itu kemudian ada asesmennya, ada semacam kompetensinya itu jadi ini juga saya disebut wisata. Kemudian implementasinya seperti apa yang wisata pertahanan. Terus yang kedua kita saya perempuan nih jadi saya berikan tadi berkomentar gitu tadi. Boleh nggak dibagi hasil penelitian yang menunjukkan kemudian sudah ada hasil penelitian seperti itu jadi apa program dari BPBD untuk menjawab kemudian yang ketiga Terus nggak apa-apa. Menurut Pak Kala kenapa yang perempuan itu sudah dilibatkan? Saya ada lagi. Kalau enggak, saya pertama apa outcome untuk desa tangguh bencana? Pertama, sekarang kan orang itu harus kembali. Ya, karena masyarakat ini dia tinggal di daerah rawan bencana, yang biasanya dia yang selalu tertolong, nah sekarang harus dia mampu diri sendiri. Dia harus paham tentang bencana. Bagaimana dia bisa membangun dirinya dalam bencana, sehingga kita sosialisasi dan mitigasi masyarakat kita ini yang bencana. Agar kita saat jadi lihat tahu apa yang dilakukan. Bukan saja misalnya dia harus paham terkait dengan kebencanaan ini, tetapi aspek-aspek apa kira-kira menyebabkan terjadinya bencana. Nah, itu harus kita edukasi dia. Ya, seperti tadi tidak membuang sampah, ya harus tanam pohon, tidak membangun rumah yang sudah tahu ini kemiringannya ini 100 derajat tapi masih dibangun. Nah,
Ini yang harus kita lakukan pada masyarakat kita, sehingga umpan balik kepada dari masyarakat kita yang tadinya kalau ada bencana sudah tidak ada lagi, dia sudah ada bencana, ya dia pasif saja, tidak tahu. Walaupun memang tidak usah melakukan pelatihan itu namanya kita mencari bencana, mencari pahala katanya dokter sini. Kadang-kadang seperti itu juga dia katakan. Dan tetapi paradigmanya itu harus kita balik seperti itu. Nah, bagaimana progres RPJMD kita dari 434 target kita, ya, alhamdulillah sudah 63 sudah terpenuhi, ya. Tinggal 130 belum kita lakukan. Kami alhamdulillah di awal bulan bersama NGO, ya, melakukan mitigasi bencana, sosialisasi, edukasi masyarakat kita terhadap masyarakat kita yang ada di pesisir pantai. Ada di pesisir pantai itu kita lakukan bersama pelaku usaha. Sehingga harapan kita nanti, ya, kita kan sering lihat bahwa lihat TV, baca di forum, masyarakat hanyut katanya, dan baru 3 hari yang lalu juga ketika dia mandi, hanyut dia, ya. Nah, saat masyarakat kita di daerah pantai, ya, wisatanya disampaikan tadi adalah begitu indah pantai, ya. Tetapi keselamatan masyarakat kita yang mengunjungi pantai itu masih belum terjamin, ya. Sehingga program dari pemerintah kita bahwa masyarakat di pesisir pantai itu harus dia paham bencana. Petugas-petugas, ya, pelaku wisata itu harus dia paham bencana. Nah, sehingga nanti siapa yang mengunjungi pantai itu begitu dia masuk, ya, dia harus informasikan, ya, dia harus briefing. Bapak ibu, ya, kalau suatu saat terjadi bencana, kalau ibu bapak mandi, bapak harus siapkan ini. Nah, kalau bapak ibu mandi, nah, jangan lakukan di sini. Selama ini kan enggak, kita masuk ke pantai nggak mandi ya berarti bebas. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, bersama dinas Kota Mataram, BPBD Kota Mataram di daerah kita di Mataram ini sudah kita latih dia, ya, bersama desa juga harus terlibat, ya, bahwa sehingga nanti harapan kita ke depannya bahwa harus ada petugas penjaga pantai. Siapa petugas penjaga pantai supaya wisata aman itu ada, ya masyarakat sekitar. Supaya juga bisa menikmati wisata, menikmati bahwa program kita ini adalah wisata, ya, supaya menikmati juga masyarakat itu betul-betul merasakan program terkait dengan pariwisata ini. Memang ada saat, ya, tapi kan saat itu masih tahun lagi di mana ada ini, sementara dia masih di Lembah, ada di di daerah sana kan kalau jauh, nah, sehingga ada penanganan, ya. Sehingga tapi kalau ada masyarakat yang paham, ya, sudah kita edukasi dia sebagai, katakanlah sebagai penjaga pantai, dan sehingga orang yang wisata pantai aman, sehingga tidak was-was, ya, seperti kita misalnya pergi kemana gitu, ada polisi lewat, nah, sedikit kita merasa aman, gitu. Padahal dia lewat saja, tapi merasa aman, ada tugas seperti itu. Nah, terus aturan itu, semua ketika undang-undang itu diundangkan, nah, maka berlaku dia dan wajib kita taat, ya, wajib kita taat. Dampak pengecualian, makanya kan ada asas hukum agama, ya, asas hukum agama, ya. Sanksinya nanti daerah bagi yang percaya, kan begitu, ya, norma susila dan sebagainya. Ya, bukan norma hukum itu. Karena ini adalah norma hukum adalah berupa kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan. Tetapi selama ini memang tidak pernah kita. Kenapa pemerintah perlu harus ada aturan terkait dengan bulan-bulan uang dan barang, supaya karena yang tanggung jawab betul tidak ini menggunakan uang dan barang ini bencana. Jangan kadang-kadang mohon maaf,
kita lihat ini kan dalam tapi alhamdulillah kita tidak diselesaikan pengumpulan uang dan hasilnya itu di bawah pohon. Kan ada kita lihat di bawah pohon diselesaikan supaya ada yang bertanggung jawab terkait dengan pengumpulan uang dan riba itu. Sehingga ketuanya siapa, sistem pengumpulannya seperti apa, ya diserahkan kemana, ada di sana. Ketika dulu ya, waktu bencana Aceh begitu besar luar biasa, saya turun dulu ke sana, ya kepada adik-adik kita yang melakukan pengumpulan uang dan barang. Kita jemput bola, ayo ini siapa pengurusnya, siapa ketua. Ada itu juga diaudit. Jangan kira pengumpulan uang dan barang itu juga tidak diperiksa oleh BPKP, tetap diperiksa. Ya. Pemerintah tidak menyulitkan supaya jangan kita kumpulkan uang dari masyarakat, tapi dijelas kemana dia. Itu saja tujuannya, tidak mempersulit. Ya. Bisa dilihat sedikit. Ya. Maksudnya begini, orang tanggap darurat ini kan orang dalam kehidupan dan kehidupannya dalam. Ya. Nah, ketika tidak direspon, kan biasa BPBD responnya 7 hari, 8 hari, 4 hari. Misalnya kejadiannya pemenang, kemudian lama banget kan. BPBD kota itu kan yang respon justru masyarakat tangan orang Lombok Timur dan sebagainya kan. Lambat. Nah, maksudnya dalam posisi mereka terancam kehidupan dan kehidupannya, terus ketika main birokrasi kan bisa jadi orang korban jiwa, meninggal dan sebagainya, ya, tidak makan dan sebagainya. Nah ini maksudnya solusi-solusi begini kalau dia butuh izinnya kemana kan tidak pernah juga disosialisasikan bahwa sering kita sosialisasikan, ya, tapi mungkin dia masih ya tetap intens kita sosialisasikan. Terkait dengan bahwa jika terjadi bencana, ya, memang kan ada masa tanggap darurat itu, ya ada masanya. Ya, kalau memang dia mengungsi maka jadi pengungsian. Maka jaminan hidupnya, untarannya itu, hunian sementaranya itu berupa beras, indomie dan sebagainya sudah diberikan dia oleh pemerintah, sudah diberikan. Kita pastikan bahwa pasti diberikan, kita pastikan pasti diberikan. Ya, setelah dia kembali ke ke kampungnya pun juga ke rumahnya, misalnya dia setelah aman rumahnya bisa ditempati, diberikan dia sampai 1 minggu jaminan hidupnya, ya, untaran sebagainya. Kita pastikan ada itu dia. Nah kemudian ya pengumpulan uang dan barang itu bukan saja pada saat terjadi bencana sebenarnya. Ketika ada masyarakat kita yang tidak bisa sekolah itu juga bisa dilakukan pengumpulan uang dan barang. Ketika masyarakat kita kesulitan berobat juga bisa dilakukan pengumpulan uang dan barang. Nah cuma kita kan kadang-kadang melakukan pengumpulan uang dan barang itu pada saat bencana saja. Kenapa pemerintah pembuat undang-undang mewajibkan mengharuskan ada ini? Tentunya dulu pemikir para pembuat undang-undang itu harus ada. Seperti tadi saya sampaikan, mohon maaf tidak bermaksud apa. Kita lihat sendiri, mungkin Bapak juga pernah lihat di TV. Kan kadang kan selesai di bawah, kita lihat sendiri waktu itu. Nah tujuannya seperti itu. Ada yang bertanggung jawab tentang pengumpulan uang dan barang itu. Siapa yang harus bertanggung jawab uang masyarakat itu? Kemana harus disalurkan? Ketika ternyata tidak mampu menyalurkan dia karena jauh, maka serahkan ke pemerintah. Nanti pemerintah yang akan menyalurkan dia. Nah, itu saja tujuan pemerintah, tidak ada yang lain. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa masyarakat itu terlibat tentang itu. Tetapi tentu karena ada prosedur yang harus dilakukan, tidak. Dan pengumpulan uang dan barang itu adalah waktunya adalah 3 bulan. Dapat diperpanjang hanya 1 kali, hanya 1 bulan. Itu disuruh ketentuannya. Nah, kemudian terkait dengan PUB kembali ini bahwa pastikan kalau ada masyarakat kita ya insya Allah akan terjamin, walaupun memang sampaikan tadi bahwa salah satu program pemerintah juga ada disebut di samping Destana, ada KSB, Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana itu adalah dia ada di minimal dia di 1 kecamatan, ada tempatnya. Nah, Kampung Siaga Bencana ini juga disiapkan, dia ada personilnya, ya, ada struktur kepengurusannya, ada logistiknya dan sebagainya. Nah, sehingga suatu saat terjadi bencana,
dia bisa menolong dirinya sendiri, menolong desa tetangganya, sehingga sebelum dapat bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, maka kampung siaga bencana itu diharapkan bisa akan membantu dirinya dan desa-desa terdekatnya. Itu salah satu program dari pemerintah untuk antisipasi itu. Kemudian wisata aman, aman bencana. Ya memang, ya kadang-kadang kita juga harus akui masing-masing OPD itu kadang-kadang kita kurang koordinasi. Koordinasi itu memang gampang kita ucapkan, tapi susah kita melaksanakannya. Walaupun sekarang ini kita harus pastikan bahwa sebelum disebutkan bahwa itu desa aman bencana, memang wisata harus desa aman bencana. Nah, walaupun kadang-kadang langsung dibentuk baru belakangan, ya, tapi daripada tidak kan kita ambil manfaatnya, hikmahnya daripada tidak. Lalu siapa yang harus dia latih di sana? Tadi sempat tersinggung. Tentunya pemerhati wisata itu sendiri, ya, perhotelan, dan sehingga perhotelan ketika kita beberapa kali kita rapat juga, hotel itu juga dia harus menyiapkan orang-orangnya untuk tangguh bencana. Pemerhati, pramu wisata juga harus terlibat terkait dengan ini. Siapa di dalam? Ya petugas, ya pemerhati wisata itu yang kita latih ya, bersama masyarakat sekitar sana. Bersama mereka lah kita melakukan pelatihan bimbingan. Dan di awal tahun ini sudah hanya di Kota Mataram dan Lombok Barat sudah kita lakukan itu, dan insya Allah nanti kita akan ke Lombok Timur sampai ke Pulau Sumbawa. Bersama siapa? Kebetulan ada program dari LSM luar negeri, ada siap siaga, ada APAT, terus ada pempensi, ya ada beberapa dari lembaga luar negeri yang membantu kita konsepsi ini yang terkait dengan pelatihan ini. Konsepsi ini sangat luar biasa, termasuk APAT ini dan siap-siaga. Ada program-program kita, ya, begitu ada kegiatan kita ke masyarakat, saya tinggal telepon, bisa bantu ini, tidak pernah bilang tidak. Ya, ketika juga kita mitigasi OSBK, bahwa kita harus siapkan bahwa daerah ini harus betul-betul aman bencana, kita melakukan mitigasi, begitu kita telepon apa, ya, atau siap siaga, maka insya Allah dengan segera dibantu kita. Kemudian kenapa perempuan itu banyak korban? Insya Allah kapan-kapan datang ke kantor bisa kasih anunya, punya itu ya hasil penelitian. Atau saya akan dekat Jalan Lingkar. Kan ini kan dari asumsi masyarakat ya kita bahwa perbedaan antara perempuan dan laki itu kan kodratnya yang tidak harus dibedakan karena adalah ciptaan Allah, ya. Laki perempuan kodratnya dia adalah menyusui, kodratnya terus melahirkan, ya, kodratnya dia harus mengandung, ya. Tetapi masyarakat kita bahwa karena budaya itu suatu kapan pun bisa terubah karena ciptaan manusia, ya. Udah kamu buat dia usah ikut latihan, diam di rumah saja, ya kan begitu dia. Nah, sehingga jarang terlibat. Kami bersama Ibu Wakil Gubernur, bersama Ibu Gubernur, ya kemarin juga sudah terlakukan ya bersama Bapak Lembaga. Ketika kami panggil pelatihan itu bahwa kami langsung tulis peserta perempuan 2, laki 1. Nah, sudah langsung kami itu seperti kalau enggak nanti peserta itu kebanyakan datang itu pasti laki. Nah, tapi ketika kami ngalih surat kemarin bahwa peserta pelatihan laki 1, perempuan 2. Itu sudah dilakukan supaya perempuan juga terlibat, bukan saja harus jadi belakang. Ini ya budaya-budaya yang ini yang membuat kenapa perempuan jarang terlibat. Nah, persepsi masyarakat kita, ya, sementara yang harus kita tidak boleh bedakan karena itu ciptaan yang Maha Kuasa. Jadi penelitian nanti kapan-kapan datang ke kantor program BPBD untuk menjawab tentang ini. Ada siap-siap
kampung siaga bencana, ada Destana, terus kita melakukan sosialisasi dan sebagainya, beberapa program bersama LSM luar negeri untuk kita bagaimana menjawab permasalahan daerah kita yang begitu rawan bencana yang kita lakukan. Mungkin ada yang masih belum kita jawab. Oke, terima kasih. Yes, saya mau yang disalurkan dari publik juga terkait dengan informasi publik pada saat terjadi bencana. Karena kan biasa ya, apabila terjadi bencana, tapi contoh yang sudah karakter warga dua ini kan ketika bencana semua pengen muncul, pengen hadir. Nah, contoh kayak misalkan ini kecelakaan ya, bencana angkutan dulu air Asia atau yang bicara tuh dari gubernur, Kapolri, bahkan bicara jumlah korban. Jadi posisinya tuh kalau saya lihat kalau kasus Malaysia Airlines ya, itu saya lihat waktu pernah saya bikin satu pintu aja, misalnya hanya satu orang ketika tampil di media, dia bicara. Tapi kan kita ya semua pengen tampil kita pejabatnya. Kadang sampai ya dari polemik itu saya perhatikan kayak contoh ya kajian itu sampai jumlah korban juga berbeda masing-masing. Cuma saya pengen tahu kalau apabila ya, tapi kan dia harus bertanya kepada siapa aja ketika dia tanya pejabat itu. Kalau dari sisi BPBD kita itu secara prosedur atau secara ketentuan informasi apa ketika bencana yang bisa disampaikan kepada oleh BPBD masyarakat? Baik, masih ada yang lain? Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang legislasi bagian karena kita membaca di beberapa artikel dan di sistem konsensus penanggulangan bencana tadi dari teks legislasinya dari keluarga dasar hukum bagaimana penanggulangan bencana. Kemudian ini dalam perencanaan pembahasan dan berarti ada anggaran. Nah, tadi itu Bapak sudah menyampaikan bahwa paradigmanya sudah mulai dibalik. Bukan masyarakat bukan saja menjadi objek dari permasalahan bencana ini, tapi sudah dorong menjadi subjek. Nah, di masyarakat itu ternyata ada lembaganya itu Pak, seperti Destana, Kampung Siaga Bencana. Itu apakah paradigma itu apakah diikuti dengan kebijakan anggaran Pak? Karena itu kan ada komunitas, ada lembaga. Bagaimana mereka bergerak? Apakah view mereka adalah volunteer? Apakah diikuti dengan paradigma anggaran dari sisi kebijakan dengan aturan yang ada? Kemudian itu tentang paradigma yang tadi. Nah, selanjutnya tentang ini Pak framework. Jadi karena seperti yang Bapak sampaikan, kita sebenarnya kelompok LTJ seperti banyak sekali kejadian bencana yang terjadi di tempat kita. Kemudian kemarin BMKG mengatakan tidak bisa sendiri. Semua opini dan sebagainya, kita benar-benar tidak mampu menghadapi permasalahan ini sendiri. Bahwa kemudian kita bersepakat ini harus kita lakukan bersama. Oleh karena itu kami berpikir apakah ada framework, ada kerangka kerja besar yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila terjadi suatu trouble atau terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan, siapa melakukan apa itu jelas. Apalagi tadi di sisi perencanaan ada rencana kontingensi. Artinya di situ berarti sudah ada pembagian peran siapa melakukan apa di dalamnya. Kalaupun itu sudah ada rencana kontingensi dengan apa sudah multi hazard atau hazardnya khusus gitu Pak. Nah, kalau ada framework rencana kerja yang besar, karena kan kita tidak hanya gempa, ada banjir juga.
Sayangnya kemarin kita khawatir juga begitu ada COVID, apakah akan ada banjir juga di beberapa tempat yang biasanya terjadi banjir? Artinya multi hazard. Nah, apakah ada kerangka kerja besar itu Pak yang kemudian semua orang bekerja di dalamnya dan sudah jelas siapa melakukan apa? Kalaupun sudah ada Pak, mohon izin kami dunia akademisi itu masuk di bagian apa di mana? Terima kasih Pak. Sekalian tadi yang mempertegas saja, ini sebenarnya terkait dengan yang disampaikan oleh kita bahwa fungsi BPBD itu menjadi koordinator, menjadi komandan untuk penanggulangan bencana. Nah ini lebih spesifik terkait dengan ruang koordinasi relawan tadi, bahwa ungkapan kita tidak bisa sendiri, bahwa ini adalah persoalan kita semua, ya, itu sudah menjadi pertama sudah menjadi kesimpulan kita. Ini adalah yang sama-sama. Karena kami ini sudah banget, ini keinginan orang kami, ya. Ruang semacam koordinasi rutin, ya. Bahkan lembaga mungkin sistem di BPBD itu melibatkan stakeholder relawan yang ada di wilayah kerjanya. Gitu. Nah, ini kami ingin tahu itu dan sebagaimana sistem. Yang kedua, pola desa gitu ya, desa tangguh bencana tadi itu. Nah, mungkin ini akan menjadi riset kami gitu ya, terkait dengan aktivitas selama ini, pola komunikasi, koordinasi desa dengan apa namanya dengan BPBD Pak. Nah, sejauh apa nanti komunikasi itu efektif berjalan selama ini? Karena terus terang Pak, kami setiap bencana ya, setiap bulan saya sebagai lima itu kalau diberikan kesempatan untuk turun dengan masyarakat. Nah, masuk ke zaman ini kita beberapa tempat saja dengan oleh Bapak. Itu sejauh mana ya pola koordinasi pembinaan, komunikasi juga sangat istana ini persis dengan BPBD. Yang terakhir terkait dengan warga dan organ yang lain, yang mungkin pembebanan SPM atau pembebanan SPM mungkin ikut ini sejauh mana kemudian koordinasi bahwa pelaksanaan SPM itu bisa terlaksana seluruhnya. Kemarin dari jangan ketika kita mencoba apa namanya latih anak sekolah gitu ya, sekolah dalam satu waktu ya, untuk persiapan menghadapi bencana. Karena bencananya kita tidak bisa takar kapan, selesai. Ketika terjadi bencana itu, yang kita latih itu tidak mengalami bencana, apa namanya kita latih ini. Yang tidak kita latih mengalami bencana, yang kita latih itu sudah mau ya gitu. Nah, artinya bahwa pelaksanaan SPAP oleh instansi lain itu harus bisa, nah sejauh mana ya koordinasi itu Pak gitu, bisa berjalan, karena itu tidak menjadi kita semua. Terima kasih Pak. Baik. Pertama terkait dengan karakter ya. Memang pada saat terjadinya bencana itu, semua elemen ya, tanpa terkecuali terlibat di sana. Nah, yang dijadikan setelahnya, nah, kalau sudah selesai maka hanya ansih ya, yang punya seakan-akan hanya bencana itu yang punya tusi saja ya. Kalau sudah selesai virus hidupnya itu dari semua. Dan kita alhamdulillah sudah menyusun sistem informasi kebencanaan, dan kita susun karena supaya informasi bencana itu ya betul-betul akurat ya. Karena pada saat terjadi bencana, masalah informasi yang tidak benar itu juga beredar luar biasa. Hoax itu sangat luar biasa. Nah, kita ini sedang menyusun ya, sudah beberapa bulan yang lalu kita susun ya. Jadi besok hari Jumat insyaallah akan kita finalkan ya. Informasi kebencanaan itu hanya satu informasi. Nah, dia yang nanti yang menginformasikan. Oh, di sini ada bencana ribuan, padahal hanya beberapa saja. Ratusan rumah hancur, padahal beberapa saja. Ya. Nah, sehingga informasi standar harus kita bikin
Dan di dalam juga kita sedang menyusun bahwa sistem informasi kebencanaan satu pintu supaya tidak tersorak. Lelah kita tangkal waktu itu. Hujan es katanya ketika bencana, mana es? Enggak ada esnya. Dan cair Ya. Nah, ini yang kadang-kadang memang yang kita harus tanggulangi. Alhamdulillah kita sekarang sudah. Yang betul sekali pesan pergi bencana bahwa luar biasa animo, tapi alhamdulillah animo masyarakat luar biasa berjalan biasa. Memang kita juga setelahnya itu memang kita yang kotak panting kadang-kadang gitu ya. Ya, tetap bisa sekiranya pun seperti itu. Nah, kemudian anggaran ya memang harus kita jangankan desa. Makanya kita dorong desa ini. Desa juga selalu bilang begini. Jika kami beberapa kali kami rapat juga dengan mengundang beberapa kepala desa. Dan harus ada surat dari BNPB baru bisa menganggarkan. Saya sampaikan bahwa kalau untuk kepentingan publik tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau takut kalau kita bawa pulang. Ya. Tapi kalau kita anggarkan untuk masyarakat, nah, tidak usah khawatir. Nah, sehingga kadang masyarakat pemerintah desa kita kadang-kadang juga khawatir menganggarkan untuk kegiatan tanggap darurat itu, kegiatan untuk bagaimana memberdayakan masyarakat terkait dengan tanggap darurat. Kami selalu diminta harus ada surat dari BNPB kerjasama dengan pemerintah desa. Bila sampaikan tidak perlu itu, bahwa yang penting kesepakatan bersama dan musyawarah desa, kemudian itu diusulkan masuk dalam APBD desa. Karena itu undang-undang desa, ya sah, keluarkan juga tidak usah khawatir. Itu terkait dengan bagaimana sistem penganggarannya. Jangan dibentuk-bentuk terus dia nggak ada apa-apanya. Memang kita edukasi dia, Mas, terkait dengan bagaimana penganggarannya. Jangan setelah itu sepi, tidak ada apa-apanya. Nah, terus mengedukasi dia. Walaupun ya kita maklumi juga karena daerah kita apalagi setelah refocusing berkali-kali. Sekarang ini ya dana desa juga berkurang, transfer pusat ke daerah itu hampir boleh kita katakan tidak ada sih, tapi hampir boleh kita katakan tidak ada, sehingga setiap tahun itu pengurangan anggaran itu pusing terus, udah refocusing makanya pusing betul ya. Nah, pusing betul, anggarannya sama sekali sangat minim sekali untuk ke daerah, transfer pusat ke daerah itu, hak-hak daerah kita itu tentang anggaran itu memang sangat minim sekali, sehingga kegiatan-kegiatan kita juga agak susah kita laksanakan. Apalagi kita di NTB ini kan daerah kecil, PAD kita sangat kecil. Lain kalau Jakarta tidak butuh APBN ya. Jakarta itu ya tidak butuh dia. Kita koordinasi misalnya ketemu sama teman-teman, bagaimana APBN-nya? Tidak dia laksanakan APBN itu nanti kalau dia sudah bisa laksanakan bukan laksanakan. Diutamakan APBD-nya orang. 1 triliun dia punya. Kalau kitanya 5 triliun bagaimana? Kecil sekali. Nah, sehingga sering kita bersuara ke pusat, jangan disamakan antara daerah yang kecil sama yang besar. Sering juga kita gaungkan bahwa supaya dapat anggaran, kita di daerah kepulauan, tetapi tidak ada perhatian pusat terhadap kepulauan. Tujuan kita apa? Supaya ada anggaran-anggaran itu. Ya, tetapi ya seperti itulah keadaan kita yang sekarang. Kita juga di provinsi, kabupaten kota memang sangat minim, tetapi dengan bagaimana kita memaksimalkan dana yang sudah ada supaya bisa bersama-sama terkait dengan ini. Aturan-aturan kita juga sudah jelas, bahkan kita di provinsi bukan saja perda, terakhir itu kita membuat peraturan gubernur terkait dengan bagaimana pedoman penanggulangan bencana. Ya, kita buat peraturan gubernur nomor 48 2002, kita buat peraturan gubernur nomor 20 ya, tanah ini supaya tujuannya bagaimana supaya ini betul-betul dia teredukasi masyarakat terkait dengan bencana, mengingat kita dalam perayaan bencana, nah, sehingga betul-betul pemerintah kita peduli betul terkait dengan ini. Ya. Ya. Terus yang selanjutnya, gimana sih peran mahasiswa kita terkait dengan ini? Pemerintah, masyarakat, mahasiswa dan semuanya kita bersama-sama
Ya, perannya sama-sama. Ya, ketika misalnya tadi sempat disebutkan bahwa kita bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan prabencana sebentar kami bersama-sama dengan mahasiswa KKN ya untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat kita sejak awal. Mahasiswa juga sudah, apalagi pada saat terjadinya bencana ya, kita bersama-sama ya membantu masyarakat kita yang kena musibah tadi ya, minimal ya bagaimana distribusi logistiknya. Pendistribusian logistik itu kan juga tidak mudah lah gitu. Walaupun memang antisipasi kita jauh sebelum terjadinya bencana itu juga kita sudah kirim logistik ke kabupaten kota. Nah, pada bulan November Desember itu instan kita kirim logistik ke kabupaten kota. Dan saya selalu berkoordinasi teman-teman kabupaten kota. Bagaimana logistiknya? Ketika belum sudah agak kurang, segera ke provinsi. Ya, kita bersurat juga ke kabupaten kota, ke bupati, wali kota untuk segera mengadakan logistik. Ya, jika kira-kira tidak mencukupi. Makanya terakhir ketika saya ditanya bagaimana logistik, saya pastikan logistik itu adalah aman. Dan memanglah cukup memadai logistik kita. Cukup memadai. Bahkan hari ini saya drop ke sepotong logistik kita. Ya, kemarin saya drop ke Sumbawa Barat. Dan saya sendiri langsung melihat juga saya ke kabupaten kota, saya evaluasi logistik itu, saya monitor logistik itu, bahwa kira-kira apa yang harus dibutuhkan. Dan saya full kemarin beberapa hari itu keliling sampai ke Pulau Sumbawa, memastikan bahwa logistik itu adalah aman. Nah, sehingga peran kita mahasiswa ini ya sejak awal sampai terjadinya bencana, bahkan pasca bencana ya bagaimana ikut melakukan pengkajian terkait dampak-dampak bencana itu kita bersama-sama. Ya, seperti itu ada kita antara pemerintah, masyarakat dan mahasiswa yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana itu. Seperti itu. Masih ada? Kalau model koordinasi desanya Ya. Kami pertama tentunya sudah karena WA Group, di samping itu juga kami ada pertemuan, ya kabupaten kota mengadakan pertemuan, ya kan, diundang kami di provinsi, dan kalau tidak di kabupaten kota kami yang mengundang. Nah, minimal ketua dan sekretarisnya kan kita panggil ke sistem koordinasi kita. Dan intent dari teman-teman di kabupaten kota selaku pembina langsung ya pada istana itu juga melakukan koordinasi kepada teman-teman. Dan saya pastikan bahwa setiap saat pasti saya beri, karena yang penting kita tanya, Assalamualaikum, apa kabar? Nah, jadi itu sudah cukup terobati. Terus informasi seperti itu, seperti itu. Bukan saja pada saat terjadi bencana. Itu yang kita lakukan pada teman-teman Desta itu untuk memastikan bahwa kita koordinasi kita, karena apalagi sekarang kan sudah canggih, tidak berarti harus kita bertemu seperti ini. Ya, itu yang kita lakukan. Siap. Tapi saya nggak bertanya Pak. Siap. Yang ini namanya saja. Alhamdulillah. Karena ke sebagainya, tadi memang menarik sekali pertanyaan tentang sumbangan. Sebenarnya mau dibanggakan. Jadi saya sendiri karena kan tiap di perempatan itu karena saya nggak pernah karena kan kita tahu karena kembali di perempatan kan membahayakan. Jadi banyak sekali memang kalau ada aturan ada pihak pemerintah, mungkin nanti yang mengawasi ya tentunya bukan BPBD, Satpol PP bisa kan, PP atau polisian gini kan yang menertibkan. Dan kita kalau masalah sumbangan itu memang kita ada ukuran ya, artinya seperti tadi pada mahasiswa, karena di situ kalau tanggap bencana itu nggak usah dipaksakan kan gini. Karena sifatnya yang suka menolong tadi. Yang sangat sulit kan kalau kita lihat di TV itu ya, kalau di bawah itu kan, pengumpulan oleh pakai TV gitu kan, apa nilainya sedang dilihat. Iya, memang terus ada aturan jelas.
ini gimana? Ini kita sudah lakukan pekerjaan. Jadi kalau kebetulan saya juga pernah keluar negeri kan, sebenarnya yang menjadi saksi yang paling kaya, paling itu orang Indonesia. Kalau orang sana susah nyari uangnya, simpen ini pernah kan dikasihkan gitu kan. Ini saya dibandingkan. Jadi itu menarik sekali kalau misalkan di laporan juga itu juga belum pernah lihat kalau misalkan dan pakar kepala menarik itu apa ada laporannya. Artinya disebutkan gini bahwa menarik sekali ketika dianalisa mungkin ini juga pemikiran aplikasi gitu ya. Kerugian dari angin kan dari kemarin Jakarta itu dengan kerugian ekonomi dari bumi gitu kan ya. Kemudian dibandingkan dengan sumbangan yang masuk gitu. Karena kalau sumbangan kan dari pemerintah kan sudah siap. Kalau rumah yang 50 juta kali sekian. Tapi yang dari segala pihak itu jauhnya juga apa yang masih gitu ya. Jadi artinya apakah nilainya besar atau kecil dari nilai kerugian itu menarik. Makanya oleh karena itu di manajemen kan dari ekonomi ini juga boleh masuk. Ya. Dari ekonomi boleh masuk. Karena bisa bisa. Kemudian kedua tentang keberlanjutan. Ayo kita pikir apa yang penyebabnya. Tadi sudah sampaikan Pak Kala ada demikiannya, dan juga dari sifat harfiahnya kita sendiri kan. Kedua mungkin juga bisa itu juga isinya cuma wanita semua. Namanya tidak ada. Itu memang. Kita banyak. Ya. Gitu. Lebih ke kaki sebagainya lah. Jadi. Eko. Dan dari sudah jam 18. Itu kita tanyakan pada korban Nabi di Sapang gitu ya. Di awal itu kan yang 407 meninggal itu 60 orang. Katanya penduduknya selamat, banyak kan juga ini. Ya kita karena masalah dirinya sendiri kan, karena emosi dan yang bilang dia sudah lari, anaknya lupa mana saya yang balik dia dari ke rumah, anaknya sudah lari ke kemana kita. Dia malah balik ke rumah ya. Menangkan gelombangnya datang gitu kan. Kalau di pantai masih bergerak rumah, balik lagi rumah, lagi gitu kan. Hal seperti itu. Makanya itu memang ya, memang kalau dalam kajian itu harus kita ada. Kemudian pelibatan semua komponen, gitu kan. Itu ya itu karena tidak bisa kalau semuanya nanti BPBD tidak bisa dilibatkan. Hanya istilahnya sekarang masih kan tarik, Ya. masih kan tarik, jadi istilahnya tarik dan bagaimana adanya koordinasi dan sebagainya. Sebenarnya wakilnya adalah lewat forum PRB itu. Jadi saya forum itulah yang mempertemukan seluruh. Saya juga sekali di dalam forum itu tidak bisa disampaikan. Dari kita pemerintah dan BPBD itu sudah ada usaha-usaha kegiatan seperti ini. Juga kita sampaikan karena terbatas dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari pemerintah itu sudah bisa semuanya, nantilah kita memberikan dalam forum itu kesempatan buat yang lain, pasar dan sebagainya terlibat. Akan dari contohnya tahun ini BPBD yang rencana 10 desa tertutup misalnya. Tapi baru bisa 5. 5-nya mana sih? Arisan atau ya. Kalau raya untuk dari perusahaan-perusahaan mana tanda itu, ini juga alasan itu juga bisa kita mencarikan dari jalan. Seperti itu. Jadi pola sebenarnya, pola itu yang kita gunakan untuk koordinasi. Kemudian di sana, nanti memang kemarin pada saat saya pernah dengar kemarin sudah keluar aturan gitu, kalau dari Kementerian Desa katanya masukkan desa itu akhirnya sudah ada yang dianggarkan untuk sana 3% gitu katanya. Dalam membina istana memang selalu ditanyakan oleh orang luar dari mana sih yang benar. Kalau semua bentuk tahu. Halo. Ya. Ini orang mana belum apa? Yang ini mau paling terang ya, minum ada desa itu yang mendorong supaya kita dorong desa itu mengadakan kegiatan dan sebagainya untuk mereka. Alhamdulillah kalau salah sekarang itu dipastikan itu Pak ya.
Betul. Dan kenapa sih kok orang yang terkena bencana kok ya harus mengelola diri? Ayo, alasannya. Jadi kalau ini kenapa saya buta kalau bukan orang lain? Kenapa? Sama positif. Alasannya kita harus latih dia bisa dengan kasar saja gitu. Apa alasan sebenarnya? Yang kedua, Kenapa orang di tempat bencana itu yang dapat tahu bencana itu dia kita latih supaya dia bisa tahu saatnya bencana apa, saya bisa menghadapinya sehingga saya bisa menolong diri saya sendiri gitu. Kenapa? Alasan utamanya apa? alasan utama yang pertama kan pertama mengurangi korban jiwa. Kenapa kok korban jiwa? Kenapa kok itu? Apanya? Kenapa kok mengurangi korban jiwa? Kenapa dengan cara menolong sendiri bisa mengurangi korban jiwa? Ya, kalau dengan menolong diri sendiri berarti sudah kita tidak korban jiwa kan? Nah itu yang satu. Nah, ini tapi itu yang tambah saya kedua. Dasar lagi karena kan sudah kita bahas tadi bahwa kerugian yang kita mau kurangi dari mitigasi bencana adalah korban jiwa, bukan korban material. Kalau materi saja sama, hilang satu manusia sama hilang kerbau 100 di sana. Cuma pilih manusia. Memang itu bisa. Karena banyak kejadian terbukti ini di sisi kesehatan dokter ini bahwa yang meninggal itu karena terlambat, kan begitu ya. Jadi saya dia masih hidup masih hidup, tapi karena terlambat ditolong dia malah jadi mati karena orang yang selamat ya bisa mau dia. Assalamualaikum. Kenapa kita belajar di sini? Mitigasi bencana apa? Halo. Yang mencari jasa ya. Saya kira gitu Pak, siap. Jadi kita dukung apa? Itu yang sangat biasa betul. Kalau disebutkan apa masyarakat kita ini janganlah tidak penting. Nanti kalau terjadi bencana janganlah penting. Gitu ya. Itu terlambat. Lambat. Jadi kita kalau ini kita paham bahwa BPBD tidak bisa berdiri, kita semua sini gitu. Tidak ada yang. Tapi memang kalau dalam wadah lapangan itu misalnya gimana peran BPBD ketika terjadi sudah ada SOP-nya, saya mau yang menyampaikan itu memberikan informasi baru sesuai pada semua orang ngomong korbannya sekian mana itu dari. Pak Eko. Terima kasih Pak banyak. Eko. Terima kasih banyak sudah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini. Ucapkan banyak ya terima kasih dalam penyampaian tadi. Kalau ada kurang ya maaf, akhiri kegiatan kita dengan sama-sama kita dalam alhamdulillah. Oke, ya, assalamualaikum. Mewakili mahasiswa S2 LMW Pak saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kami siap dilibatkan. Alhamdulillah nanti kita simpul nomornya saja kita dikasih dan gampang komunikasinya. Kita foto bersama.